Oke, terima kasih. Terima kasih para presenter atas presentasinya. Saya mau menjelaskan sedikit saja, tidak terlalu banyak, mengenai pembahasan kita hari ini. Apakah terlihat ya, Dek? Share screen saya terlihat? Lihat, Bu. Oke, kita bahas tentang ekuitas bagian pertama. Yang pertama kita bahas adalah mengenai saham preferred. Apa sih saham preferred itu, Dek? Saham yang dapat dikonversikan menjadi apa, Dek? Saham biasa. Saham biasa. Oke, di sini adalah saham preferred. Mungkin kemarin saya menyinggung sedikit mengenai saham preferred. Mungkin sedikit ya. Bedanya dengan saham biasa. Jadi ada dua, ada saham biasa sama saham preferred. Nah, kalau saham biasa itu saham yang beredar oleh suatu perusahaan untuk mencari pendanaan. Nah, bedanya apa sih dengan saham preferred ini? Kalau saham preferred ini memang dia lebih dikonversikan menjadi saham biasa. Jadi di sini ada keuntungan tersendiri dibandingkan dengan saham biasa. Berarti ketika tadi ada yang bertanya, apakah saham preferred itu lebih menguntungkan? Iya, karena dia yang pertama untuk preferensinya yang terutama adalah dia dapat dividen terlebih dahulu daripada saham biasa. Jadi ketika ada pembagian dividen, yang pertama diberikan adalah ke para pemegang saham preferred. Yang kedua baru saham biasa. Nah, kemudian karena dia dapat dikonversikan menjadi saham biasa, maka suatu ketika perusahaan tersebut investor ingin mengkonversikan menjadi saham biasa, itu bisa. Sehingga mungkin keuntungannya itu seperti saham biasa, tetapi tidak bisa dikembalikan lagi menjadi saham preferred lagi. Jadi kalau sudah dikonversikan menjadi saham biasa, ya sudah menjadi saham biasa. Nah, tetapi kalau sudah menjadi saham biasa, mungkin kelemahannya adalah dia tidak mendapatkan dividen terlebih dahulu. Beda dengan saham preferred. Sebentar. Berikutnya, di sini ada penerbitan saham preferred. Nah, penerbitan saham preferred ini contohnya di halaman 92, yaitu contoh 13b6. Di situ PT Obat Manjur menerbitkan 100.000 lembar saham preferred dengan nilai nominal 100 per lembar. Saham ini dibeli tunai para investor dengan harga perdananya 150 per lembar. Jurnalnya adalah kas dari 15 juta, yaitu 150 kali dengan 100.000 lembar. Hasilnya 15 juta. Nah, saham preferred-nya berapa? Dari nilai nominal dikalikan dengan lembar sahamnya. 100.000 lembar dikalikan dengan 100 rupiah. Sehingga ada agio yaitu sebesar 5 juta. Nah, di sini ada fitur tersendiri fitur preferensi sendiri untuk saham preferred. Oke, berikutnya adalah dividen untuk saham preferred. Dia terbagi menjadi dua, yaitu dividen kumulatif dan dividen
partisipatif. Bedanya apa antara dividen kumulatif dengan dividen partisipatif? Kalau dividen kumulatif, kebijakannya adalah dia pembagian dividen itu mendahulukan dividen yang belum dibayar sebelumnya. Tetapi kalau dividen partisipatif, pembagian dividennya di pembagian dividennya ini memang untuk para pemegang saham preference. Nah, di situ ada pembagian dividen tunai di halaman 13.7 dan di situ ada beberapa sifatnya yaitu non-kumulatif, non-partisipatif, bisa juga kumulatif dan non-partisipatif, bisa non-kumulatif dan partisipatif penuh, dan non-kumulatif dan partisipatif. Berikutnya adalah yang keempat adalah perhitungan kumulatif dan partisipatif penuh. Saya minta tolong ini yang halaman 93 sampai dengan 95 ini ya, Dek ya. Benar-benar dipelajari ya. Yang pembagian dividen tunai. Oke. Berikutnya masuk ke saldo laba. Saldo laba. Saldo laba ini ada dua, yaitu bisa dari apa yang kemarin sudah kita bahas adalah modal dari pemegang saham dan laba yang didapatkan oleh perusahaan. Ini ngajar kelas 2. Itu, Mang. Siapa? Sering. Sering. Bahkan saya lanjutkan ya, Adik. Jadi, ini saldo laba itu ada restriksinya atas saldo laba. Restriksi atas saldo laba ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, restriksi hukum. Yang kedua adalah restriksi kontraktual. Yang ketiga,
Yang ketiga adalah restriksi sukarela. Kalau yang hukum ini memang dia ada beberapa negara dia melakukan restriksi berdasarkan hukum. Jadi ada hukumnya harus merestriksi atas saldo laba masing-masing perusahaan. Memang sudah disyaratkan di hukumnya ya ketika perusahaan itu ada di negara tersebut kemudian mempunyai laba berapa, dia harus dibatasi untuk apa gitu. Ini sudah berdasarkan hukum lah atau undang-undang kalau di kita ya sudah berdasarkan hukum. Kemudian kalau yang restriksi kontraktual, karena dia ada kontrak untuk utang jangka panjang, maka dia harus merestriksi dari aset pembayaran dividen. Jadi karena ada hutang atau kewajiban jangka panjang, maka dia mengurangi saldo laba untuk pembagian dividen gitu. Dan kemarin ketika saya pernah bahas tentang kewajiban perusahaan ketika mempunyai saldo laba, yang pertama kali harus dilakukan perusahaan adalah membayar kewajibannya atau utang-utangnya, baru membagikan dividen kepada para pemegang saham. Sehingga di sini ketika perusahaan itu mempunyai hutang jangka panjang, maka dia harus melunasi hutang dulu. Ketika memang masih cukup, maka bisa membagikan dividen. Tetapi jika tidak cukup, maka tidak boleh membagikan dividen terlebih dahulu. Sehingga tidak membagikan dividen. Terlebih dahulu. Kemudian ada restriksi sukarela, di mana ini dia saldo labanya memang dikhususkan untuk tujuan tertentu. Misalkan perusahaan itu mempunyai target ingin membeli properti atau aset tetap yang mungkin harganya terlalu mahal, akhirnya dia harus menyisihkan sebagian laba untuk membeli aset tersebut. Nah, ini bisa masuk di restriksi sukarela. Masuk ke dividen ya, Dek. Masuk ke dividen. Nah, di sini ada beberapa dividen. Jadi ada beberapa macam bentuk dividen ya. Yang pertama adalah dividen kas. Oke, dividen itu apa sih, Dek? Sampai lupa saya. Dividen adalah bagian laba yang diberikan kepada para Pemegang saham. pemegang saham. Nah, bentuknya ada apa aja? Dividen kas. Yang kedua adalah dividen saham. Yang ketiga, dividen properti. Yang keempat, dividen kredit. Yang kelima, dividen likuidasi. Oke. Kalau dividen kas ini pastinya para pemegang saham itu diberikan dalam bentuk uang tunai atau kas. Kas. Oke, atau uang tunai. Nah, kalau itu cukup paham ya. Pasti nanti langsung dibagikan. Nah, kalau dividen saham itu diberikan dalam bentuk saham.
Jadi tidak perlu membeli saham di situ, tidak perlu membeli, istilahnya gini, kalau misalkan perusahaan itu memang tidak punya kas, tapi sahamnya ternyata beredarnya terlalu ini, mungkin bisa diberikan dalam bentuk saham karena masih banyak lah intinya pendanaan yang dibutuhkan sama perusahaan, tapi perusahaan belum bisa memberikan dividennya. Berikutnya adalah dividen properti. Ini diberikan dalam bentuk kayak barang atau properti. Bisa aset tetap. Biasanya ini perusahaan tidak punya uang sehingga dia ketika masih mempunyai properti yang sekiranya bisa diberikan kepada investor, maka dia memberikan dalam bentuk properti. Berikutnya dividen scrip. Nah, kalau dividen scrip ini gini. Jadi kalau misalkan dia berupa promise ya. Sedangkan kalau kita punya promise, kita itu seperti jadi kayak menghutangi lah istilahnya. Jadi dividen kita itu dalam bentuk promise, di mana promise tersebut itu adalah hutangnya perusahaan kepada kita. Jadi di situ ketika ada di promise tersebut atau di perjanjian tersebut itu adalah dia akan perusahaan tersebut akan bayar bunga kepada kita sebagai investor, maka kita juga akan dapat bunganya sampai perusahaan bisa membagikan dividen. Kayak gitu deh. Itu dividen dalam bentuk dividen scrip. Sekarang dividen likuidasi. Kalau dividen likuidasi ini jadi sebetulnya jadi kayak modal di salah apa ya? Modal di store-nya ini diberikan dalam bentuk modal di store. Jadi ketika modal di store ini perusahaan itu istilahnya banyak, maka istilahnya dia diliquidkan dulu, diberikan dalam bentuk dividen. Nah, tapi untuk memakai salah satu dari ini, perusahaan harus benar-benar mencermati dan memberikan dan mempunyai strategi apakah memang dengan bentuk-bentuk ini itu juga sebetulnya menguntungkan untuk perusahaan kayak gitu. Jadi tergantung sama perusahaannya ya. Jadi ketika perusahaan tersebut memang sekiranya oh ternyata kasnya ini cukup nih, mending dikasih kas ya, berarti mending dikasih kas. Tapi ketika perusahaan tersebut kayaknya ini sahamnya kurang ini deh, kurang banyak diminati. Tapi kita harus udah banyak ngasih dividen, akhirnya kita harus ngasih dalam bentuk saham. Gitu itu bisa deh. Kayak gitu ya. Saya masuk ke Bentar. Ini udah? Udah ya. Ini saya hapus ya. Saya mau nulis lagi. Oke, saya clear ya. Bentar. Oke, masuk ke pemecahan saham. Ingat tadi adik ketika adik-adik kemarin saya bilang ada reakuisisi saham? Ya, nggak ada yang ini. Jadi saya kemarin ngomong reakuisisi saham itu sebenarnya ada hampir-hampir kayak pemecahan saham ini. Nah, pemecahan saham ini itu apa sih? Jadi hampir kayak reakuisisi saham. Bukan reakuisisi saham sih. Kalau reakuisisi saham kan membeli kembali saham yang beredar. Nah, kalau pemecahan saham itu adalah lebih meningkatkan, bentar ya, meningkatkan jumlah saham yang beredar dengan
mengurangi nilai nominal. Mengurangi nilai nominal saham. Jadi adanya pemecahan saham ini biasanya dikarenakan sahamnya sudah lama tidak aktif diperdagangkan, itu biasanya karena mahal. Misalnya satu lembar saham itu harganya sudah 100.000 atau misalkan 500.000 per lembar. Jadi kan orang akan mikir-mikir mau beli satu lot. Orang satu lembar aja 500.000, kalau satu lot berapa? Nah, ya kan? Jadi orang kan bakal mikir-mikir nih. Makanya perusahaan melakukan pemecahan saham. Jadi akhirnya dari 500.000, akhirnya nilai nominalnya dijadikan menjadi 50.000. Sehingga kalau nilai nominalnya 50.000, orang yang mempunyai satu lembar saham tadi, yang satu lembarnya 500.000, itu akan mendapatkan berapa lembar saham, Dik, kira-kira? 10. 10. Nah, kenapa? Karena 50.000 dikalikan 10, 500.000. Sehingga yang tadinya satu lembarnya itu adalah 500.000 dan kita hanya mempunyai satu lembar saham, ketika perusahaan melakukan pemecahan saham, kita mempunyai 10 lembar saham. Tuh maksudnya itu pemecahan saham. Di situ mungkin dari situ kayak mancing investor agar investor mau beli lagi sehingga saham ini bisa aktif kembali di pasar. Ya, Dek ya. Jadi kalau misalkan segitu tuh, wah ini kalau 50.000 saya masih mampu nih beli gitu. Daripada satu lembarnya 500.000 gitu ya kan. Sama aja kayak kalian beli sepatu. Wah kalau harganya 500.000 mah mahal. Kalau harganya 100.000 mah murah gitu ya kan. Nah bisa dibilang kayak gitu. Makanya adanya pemecahan saham. Itu strategi perusahaan. Nah itu bentuknya apa sih, Dek? Produknya. Nah produknya itu apa? Dek ada yang tahu ini enggak? Ada yang pernah memakai whiteboard? Pernah, Kak? Oh, oke, 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 sudah, sudah. Oke. Nah, ini produknya apa sih sebetulnya dari pemecahan saham? Produknya adalah saham treasury. Gitu. Makanya di situ saham treasury itu merupakan saham yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dan kemudian dibeli kembali. Ini salah satu produk dari pemecahan saham. Ini bentuk dari reakuisisi saham juga bisa sih. Oke. Jadi sebenarnya kita itu udah bahas yang udah di bagian ini, Dek. Bahas yang ada di laporan posisi keuangan sebelah kanan atau yang paling bawah yaitu sebelah ekuitas. Tuh ya. Dan ini kayak udah dipecah-pecah gitu. Yang udah dipelajari dari yang kemarin. Di situ ada contohnya yang pengakuan dan pengukuran dividen ya, Dik ya. Nggak saya jelasin, bisa dibaca sendiri untuk contohnya. Ada juga yang pengakuan dan pengukuran saham treasury. Saya tak tahu benar-benar dibaca banget. Kemudian ke laba per saham. Masuk ke laba per saham. Apa sih laba per saham, Dik? Jadi laba bersama adalah laba yang dapat diatribusikan
Mungkin adik-adik kalau pengen tahu kayak LPS itu bisa lihat di laporan keuangan PT-PT yang sudah terbuka, itu lebih kompleks dia. Coba lihat mulai dari laporan laba ruginya, kemudian laporan perubahan ekuitasnya, dan laporan posisi keuangannya. Nanti bakal nyambung dari satu tempat ke satu angka ke angka yang lainnya. Itu. Nah, di sini laba bersama adalah laba yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham per lembarnya. Sudah ada ininya ya. Ini rumusnya adalah laba bersih residual laba bersih residual itu laba bersih dikurangi dengan dividen saham utama dibagi dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa. Oh ya, saya lupa ini LPS. Kalau yang LPS aja itu buat saham biasa ya. Yang LPS aja itu buat saham biasa. Kemudian apa kalau jumlah rata-rata tertimbang saham biasa itu biasanya dari mana? Dari jumlah saham yang beredar, misalkan dalam waktu 1 tahun, dalam jangka waktu tertentu sih ini, tergantung hitungannya dia, periodenya. Karena kalau kayak PT, PT yang terbuka itu ada yang kayak kuartal gitu. Jadi bisa juga mungkin kalau ada yang dihitung kuartalan gitu. Tahu nggak kuartal, Dek? Jangan saya ngomong kuartal nggak tahu. Kuartal itu berapa? 4 bulan. Jumlah waktu tentu dikali dengan faktor pembobot waktu. Nah, faktor pembobot waktunya ini dari mana? Nih, banyak banget nih. Jadi jumlah hari yang beredar sekelompok saham dibandingkan dengan jumlah hari dalam satu periode. Misalkan yang saham yang beredar ini itu dalam waktu 1 bulan ternyata dia beredar hanya dalam waktu 15 hari. Nah, berarti itu kan dikalikan setengah. Kenapa? Karena 15 hari 15 hari dari 30 hari. Makanya saya bilang setengah tadi. Jadi faktor pembobot waktu ini sama dengan jumlah saham beredar dibagi jumlah periode. Apa ya? Gitulah. Atau kalau misalkan bingung, misalkan dalam waktu 1 minggu, ternyata yang beredar hanya 3 hari gitu. Berarti 3/7 gitu bisa juga pakai pecahan, tergantung adik-adik juga. Nah, di sini ada juga LPS yang ini, namanya LPS dilusian. Ini LPS-nya lebih kompleks ya. LPS dilusian. Kalau LPS dilusian ini tidak bisa dipakai untuk perusahaan yang mempunyai apa ya, struktur modal yang kompleks. Jadi karena struktur modalnya kompleks, maka digunakanlah
LPS dilusian ini. Rumusnya apa sih? Rumusnya ada di halaman 147. Laba bersih residual per jumlah rata-rata ketimbang saham biasa ditambah atau dikurangi penyesuaian atas efek berpotensi saham biasa yang dilutif. Oke, penyesuaian atas efek berpotensi saham yang biasa dilutif itu contohnya ada bawahnya tuh 1 sampai 6 tuh. Bisa dilihat contohnya di 15.6. Oke, Dek. Itu sih penyajian dan pengungkapan dan penyajian sama ALK. Ini menarik loh kalau adik-adik masuk ke TA nih. Karena masih jarang ada yang membahas. Bagi datanya enak, datanya tinggal download sama menghitung. Gitu, Dek. Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Untuk pertanyaannya sudah terjawab semua ya. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, saya akhiri. Terima kasih adik-adik atas kehadiran hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Terima kasih.